Hem. Satu, dua, tiga. Hai kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan saya, Nia Oktaviana. Yuk kita belajar sejarah. Ada yang tahu Istana Kuning? Sepertinya terdengar kurang familiar ya kata Istana Kuning. Baik, jadi sekarang kita akan belajar mengenai sejarah Istana Kuning. Istana Kuning merupakan wisata bersejarah yang berada di Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Jadi, istana ini didirikan oleh Pangeran ke-9 dari Kerajaan Kutaringin, yaitu Pangeran Ratu Muhammad Aminuddin pada tahun 1814. Pendengar nama Istana Kuning, pasti kawan-kawan akan terbayangkan sebuah bangunan megah berwarna kuning, seperti Istana Maimun yang ada di kota Medan, yang dikenal juga dengan Istana Kuning karena arsitekturnya berwarna kuning. Eits, jangan salah, Istana Kuning yang berada di Pangkalan Bun ini berbeda. Jadi, Istana Kuning itu sebuah bangunan berbentuk rumah panggung warisan Kerajaan Kutaringin. Arsitektur Istana Kuning nyatanya tidak berwarna kuning karena bangunan ini terbuat dari kayu ulin yang terkenal kuat dan banyak dipakai pada bangunan-bangunan tradisional di Kalimantan Tengah. Bangunan ini berupa rumah panggung yang megah meskipun terbuat dari kayu ulin yang tidak dicat warna-warni. Nampak tangga-tangga yang jenjang akan menghantar langkah pengunjung ke pintu masuk istana. Oh iya, pada tahun 1986 istana ini pernah terbakar. Kebakaran tersebut kabarnya dilakukan oleh seorang wanita yang hilang akal. Nah, dari peristiwa kebakaran tersebut menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Kemudian, pada tahun 2000 dilakukan upaya pemugaran dan pelestarian Istana Kuning. Namun, tentu saja bangunannya sudah tidak seperti dulu lagi. Iya, kenapa namanya Istana Kuning? Karena dulu istana ini banyak dihiasi dengan kain atau aksen lain berwarna kuning. Sampai sekarang pun, jika ada acara seperti ulang tahun Kota Waringin Barat, kebanyakan masyarakat akan menggunakan kain berwarna kuning. Bahkan untuk anak sekolah, setiap tanggal 3 akan menggunakan seragam kuning. Lanjut yuk. Untuk bangunan Istana Kuning memiliki 6 bangunan. Yang pertama ada bangunan Lawang Agung atau Balai Peranginan. Yang kedua ada bangunan Bangsal atau Aula. Sekarang sering digunakan untuk acara pelantikan dan juga biasanya disewakan untuk acara pernikahan. Yang ketiga, Balai Rumbang untuk menghubungkan bangunan satu dengan yang lain. Yang keempat, ada bangunan Dalam Kuning yang berfungsi sebagai tempat tinggal pangeran sekaligus kantor. Yang kelima, ada Balai Pahadiran, fungsinya untuk ruang makan. Dan yang terakhir ada Balai Pedapuran yang difungsikan untuk memasak dan tempat menyimpan makanan. Istana Kuning sekarang difungsikan untuk pariwisata dan edukasi.
Istana Kuning banyak dikunjungi oleh turis maupun murid sekolah dalam rangkaian study tour. Banyak juga sekolah-sekolah yang datang dari luar daerah berkunjung. Tetapi sekarang karena adanya pandemi COVID-19, Istana Kuning ditutup untuk sementara dan rencananya akan dibuka kembali pada awal tahun 2022. Karena sekarang ditutup, pemerintah memanfaatkannya dengan melakukan pemugaran karena ada beberapa bangunan yang rusak. Untuk waktu berkunjung, buka setiap hari, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dan untuk tiket masuk hanya berkisar 5.000 per orang. Akhirnya selesai juga penjelasan mengenai sejarah Istana Kuning dari saya. Bagaimana kawan-kawan? Semoga kawan-kawan sudah paham mengenai sejarah Istana Kuning ya. Baik, sekian perjumpaan kita kali ini. Bye-bye. Terima kasih.